Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif sebagai bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan, di mana PPT ini disusun oleh saya Yusuf Kusuma Ardi, yang kedua Fadil Muhammad Azam, yang ketiga Muhammad Reza Arifiansyah. Dalam PPT kali ini, kami membahas tentang 3 materi. Yang pertama adalah kondisi ekonomi kreatif terkini, yang kedua adalah kebijakan di sektor ekonomi kreatif, yang ketiga adalah langkah strategis mengembangkan ekonomi kreatif. Baik, yang pertama yakni kondisi ekonomi kreatif terkini. Kondisi ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling terdampak pandemi COVID-19. Pasalnya, omset dari industri kreatif UMKM di tengah pandemi sangat jauh menurun, yang kemudian mempengaruhi kelancaran kredit perbankan di sektor atau industri ini. Hal itu disebabkan karena ketika pandemi, banyak tempat-tempat wisata dan hiburan yang ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan di tahun 2021 ini, diharapkan ekonomi kreatif dapat pulih kembali, mengingat pendistribusian vaksin yang semakin luas. Tahun ini juga ditetapkan oleh PBB sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif, dan Indonesia memprakarsai resolusi PBB tersebut. Berikutnya ada subsektor yang paling terdampak selama pandemi. Yang pertama ada arsitektur yang turun sebesar 5,2% dan periklanan turun sebesar 5,2% juga, dan yang ketiga kuliner turun sebesar 3,89%. Selain yang terdampak, ada juga subsektor yang tumbuh positif selama pandemi. Ya, ini yang pertama televisi naik sebesar 10,48%. Lalu yang kedua radio naik sebesar 10,48% juga, dan yang ketiga aplikasi dan game naik sebesar 4,47%. Kebijakan Ekonomi Kreatif. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi. Pengelolaan ekonomi kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memiliki tujuan untuk 1. Mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, dan perubahan lingkungan perekonomian global. Yang kedua, menyejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing global. Yang keempat, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa Indonesia, serta sumber daya ekonomi lokal. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif. Yang keenam, melindungi hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif. Yang terakhir, mengharus utamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional. Terdapat 5 langkah strategis mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama, memberikan intensif pada pelaku usaha. Memberikan intensif ini berarti memberikan kemudahan akses, baik akses promosi dan akses dana pengembangan. Dengan diberikannya intensif ini, maka pelaku ekonomi kreatif dapat dengan mudah mengembangkan usahanya. Yang kedua, membuat roadmap ekonomi kreatif. Roadmap ini sudah seharusnya disusun oleh pemerintah agar ekonomi kreatif dapat berjalan dengan baik. Dengan menyusun roadmap ini, semua bagian dari mulai sumber daya manusia, pasar dan modal dengan tujuan yang jelas dan terarah untuk membangun ekonomi kreatif. Yang ketiga, mengadakan pelatihan ekonomi kreatif.
Pelatihan ini merupakan pelatihan yang bertema ekonomi kreatif. Tujuan dari pengadaan pelatihan ini adalah untuk memberi pemahaman dan esensi tentang ekonomi kreatif. Dan yang paling penting adalah untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif agar dapat mengembangkan idenya. Yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum untuk produk ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif merupakan produk yang rawan pembajakan karena produknya dihasilkan dari ide-ide kreatif. Maka dari itu, pemerintah perlu melindungi pada seluruh produk-produk yang dihasilkan oleh ekonomi kreatif. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menyiapkan investor untuk pengembangan. Investor merupakan seseorang yang berinvestasi dan bersedia mengeluarkan dana yang ia punyai. Sektor-sektor yang ada di dalam industri ekonomi kreatif dapat lebih cepat berkembang apabila terdapat investor. Untuk menarik perhatian investor, pemerintah dapat melakukan strategi promosi usaha. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.